Jadi beberapa bulan yang lalu aku itu udah kehilangan satu batch dari TWS ketigaku yang umurnya itu baru 2 bulan, tapi batchnya itu udah hilang sebelah. Ya biasalah. Nah jadi karena aku pengen beli TWS lagi tapi aku takut hilang lagi atau rusak lagi, jadi aku di sini bakal coba 2 TWS budget dari brand Lenovo. Dan ini adalah Lenovo ThinkPlus XT62 kebalik, XT62 dan XT93. Kita bahas packagingnya dulu deh. Kedua TWS ini tuh dia punya packaging yang hampir sama ya. Bedanya yang XT62 ini tuh dia lebih tebal aja. Di box ini tuh keduanya banyaknya tulisan Mandarin, jadi kita nggak bisa baca ini tuh tulisannya apa gitu ya. Nah, kecuali kalau kalian tuh memang bisa bahasa Mandarin sih. Nah, terus untuk di sini adalah brand Lenovo ya. Nah, di sini tuh aku tuh sebenarnya nggak tahu ya, apakah Lenovo itu memang bikin TWS budget yang harganya cuma ratusan ribu, atau dia itu kayak Nokia yang jual-jual brandnya gitu. Jadi misalkan ada si A mau bikin TWS merek Lenovo, bisa aja gitu. Ya aku nggak tahu. Ini emang Lenovo beneran atau ngaku-ngaku Lenovo gitu kan, bisa aja. Nggak tahu sih. Oke, kita langsung bahas aja ke paket pembelian. Pertama kita bahas dari yang boxnya kecil ini, yang XT93. Di sini kita itu dapat USB Type-C, kertas panduan, dan unit TWS-nya. Sedangkan di XT62 ini kita itu dapat kabel USB Type-C, 2 kertas panduan, ear tip cadangan, dan unit TWS-nya. Lanjut ke build quality dan desain. Kita bahas dulu yang pertama dari XT93 ini. Dia ini untuk bahannya tuh pakai plastik glossy ya, yang feel-nya ini tuh kayak mainan banget, ringan banget, bobotnya itu cuma ada di 27 gram aja. Jadi ya emang kerasa kayak mainan. Bahannya ini plastik glossy ya. Warnanya ini ada 3 jenis ya, ada putih, hitam, sama hijau telur asin. Di sini tuh untuk pengunciannya dia magnetik ya. Nih. Dia magnetik dan kerasanya solid banget, ini digoncang-goncang nggak bakal jatuh. Dan terus di sini tuh untuk earbuds-nya dia itu modelan yang begini, yang ada tangkainya dan yang nggak pakai ear tip. Jadi ya dia tuh yang langsung colok ke telinga, ya udah gitu tinggal pakai. Ini tuh jadi kita nggak bakal ada kayak kekecilan ear tipnya atau kegedean ear tipnya. Kalau TWS kayak gini tuh enaknya tuh dipakai di kayak tempat-tempat yang rame ya, jadi kita bisa dengerin suara sekitar ya walaupun kita pakai TWS, karena ini kan nggak ada ear tipnya yang bikin suara di luar itu nggak terlalu ketutup sama si ear tipnya ini. Untuk kontrolnya di sini tuh dia pakai touch sensor dan di sini chargingnya pakai USB Type-C. Sedangkan di XT62 di sini tuh dia bahannya sama-sama pakai plastik ya. Bedanya kalau di sini tuh dia finishingnya matte doff gitu. Dan dia ini ada 3 jenis warnanya. Nah, ada hitam, putih, dan pink. Pink ini lumayan bagus. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya kalau di bagian casing ini tutupnya transparan ya. Jadi kita bisa lihat dalemannya gimana. Ya, keren aja sih looknya gitu. Begitu kita buka tuh kayak ada tengahnya bolong aja gitu, kayak unik gitu. Untuk bobotnya dia masih sama-sama ringan, cuman yang ini lebih berat dikit, ada di 36 gram. Aku sih suka ya desainnya ini, cakep. Terus di sini tuh dia itu penguncinya juga magnetik sama aja. Terus bedanya di sini tuh earbudnya dia yang modelan gini kayak biji kacang ya, kayak kacang. Terus dia tuh yang modelan pakai ear tip. Jadi kalau kayak gini tuh bakal lebih masuk ke telinga dan suara dari luar itu bakal keredus banyak banget di di TWS kayak gini. BTW ini lampunya mati nih, lampu lagi monitornya. Untuk kontrolnya dia itu juga sama ya, pakai touch sensor, dan untuk chargingnya sama-sama pakai USB Type-C. Sekarang kita lanjut aja ke user experience-nya. Untuk kontrolnya dari kedua TWS ini tuh sebenarnya sama-sama aja ya. Kita tap 1 kali untuk pause, tap 2 kali untuk naikin suara kalau di kanan, dan di kiri untuk nurunin suara. Klik 3 kali untuk next song, dan klik 3 kali di kiri untuk preview song. Kalau next di kanan ya. Terus untuk konektivitasnya dia itu juga mirip-mirip ya, ada di sekitar 7 meteran, 7 meter 8 meter, dan itu lumayan jauh aja sih, cukup lah 8 meter. Lagian ngapain kalian pakai TWS jauh-jauh, kan nggak mungkin. Nah sekarang kita bakal bahas yang beda. Kita bahas dari si XT93 ini yang bentuknya cute banget. Untuk fitting di telinga sih ya masih oke ya, walaupun
Kalau aku sih jujur aja lebih suka yang pakai eartip kayak gini, kayak lebih masuk aja di telinga. Cuman ya kayak gini juga masih oke. Poin plusnya itu kita jadi bisa denger suara sekitar ya. Jadi misalkan kita lagi di luar gitu, kita masih bisa waspada sama lingkungan sekitar kita. Untuk kualitas suaranya sendiri bagiku ini tuh mirip kayak earphone yang harganya itu ada di sekitar 50 ribuan gitu, yang biasa di terminal-terminal gitulah. Rasanya kayak mendem aja gitu ya. Kayak misalkan kalian dengerin musik tapi kuping kalian tuh ditutupin begini. Jadi suaranya kan kayak ada yang ketahan. Nah, bunyinya itu mirip banget kayak di TWS ini gitu. Jadi kayak kurang enak aja lah. Lanjut ke persentase dayanya. Di sini jujur aja rada bikin bingung ya, karena di sini tuh dia cuma punya satu LED yang kalau dia lagi ngecas buds-nya itu dia bakal nyala warna hijau, tapi misalkan dia lagi di charging dia bakal nyala kedip-kedip warna merah. Dan misalkan udah full dia bakal nyala merah terus. Untuk di sini nih di earbudnya kalau lagi charging dia bakal nyala kayak hijau Tosca gitu, dan ini udah mati karena udah full. Lanjut, sekarang kita bahas yang XT62 ini. Untuk fitting di kuping dia itu bakal ya lebih enak sih kalau kata aku, karena dia bakal masuk ke dalam kuping. Tinggal kita pilih aja eartip yang pas. Kalau kekecilan tuh bakal kerasa goyang, kalau kegedean rada kurang masuk aja. Kalau ini tuh aku pakai yang medium dan pas aja di lubang kuping. Untuk kualitas suaranya sendiri bagiku yang XT62 ini tuh lebih bagus dari yang XT93 tadi. Di sini tuh suaranya itu kerasa lebih naik ya, kerasa lebih nendang, lebih keluar. Ya walaupun bassnya juga masih tipis gitu. Kalau kita bandingin sama TWS 200 ribu sih tetap ya masih bagus yang 200 ribuan, cuman ya nggak terlalu beda-beda banget lah. Cuman bisa kedengeran kalau ini tuh ada di bawahnya yang 200 ribuan itu. Untuk persentase baterainya di sini tuh lebih jelas daripada yang tadi, karena yang tadi itu cuma pakai satu LED, tapi yang ini tuh kita udah ada 4 LED. Jadi kalau misalkan habis pun ya kelihatan jelas gitu. Bagiku TWS ini suaranya memang ampas ya. Tapi memang di luar sana itu masih banyak orang yang beli TWS ini tuh bukan untuk denger lagu doang. Jadi dia itu bisa aja buat dengerin podcast. Terus dipakainya itu misalkan di kereta, di mobil, di motor gitu, yang kita itu nggak butuh suara-suara yang detail-detail banget, nggak butuh suara yang bagus banget. Yang penting asal bunyi aja gitu. Jadi kualitas audio itu di barang ini tuh bukan nomor satu. Yang penting itu adalah harganya murah dan lumayan awet. Tapi ya kalau barang kayak gini ya nyala setahun aja udah syukur. Tapi kalau 2 bulan 3 bulan sih bagiku lumayan zong juga ya. Untuk harganya TWS XT93 ini tuh harganya ada di 100 ribu, dan XT62 ini tuh ada di 120 ribuan. Kalau kalian mau beli sih saranku mending yang XT20. Kalau kalian mau beli, saranku sih mending yang XT62 ini ya, suaranya lebih oke dan ya harganya cuma kacak 20 ribu. Oh ya, bagi kalian yang mau beli, linknya itu udah ada di deskripsi, oke? Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang bilang kualitas audio itu nomor 1. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!